Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan pagi ini kita akan diperlengkapi dengan perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami istirahat dari tadi malam hingga pagi ini. Kami bangun dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, itu semua berkat dari Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Biarlah iman kami ya Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah senantiasa hati kami tetap fokus kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema ketekunan adalah buah dari pergumulan. Kita akan membacanya dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini dengan situasi pandemi yang saat ini kita hadapi, sepertinya sangat sulit untuk menganggap situasi saat ini sebagai suatu kebahagiaan. Dalam pandemi ini justru kita semakin banyak memiliki berbagai macam pergumulan. Kalau yang di rumah, kita mungkin ada yang memiliki orang tua yang berusia lanjut, tentu kita akan melarang mereka untuk keluar dari rumah. Belum lagi jika ada anggota keluarga kita mungkin yang sedang sakit, tentu kita akan takut bersentuhan dengan yang namanya rumah sakit. Atau mungkin ada keluarga kita yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Belum lagi keadaan perekonomian yang semakin hari semakin sulit. Tentu sangat sulit untuk kita bisa menganggap situasi pandemi ini sebagai suatu kebahagiaan. Jemaat yang terkasih, yang dimaksud oleh Yakobus pada ayat ini bukan kita berpura-pura berbahagia di dalam situasi sekarang, tetapi bagaimana kita bisa memiliki pandangan yang positif di dalam pandemi ini. Tentu, Yakobus juga berharap kita bisa belajar dari pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Apa maksud dari Yakobus memperhadapkan kita kepada firman ini? Maksudnya yaitu supaya kita tetap bersukacita, tetap bersyukur ketika kita menghadapi pandemi. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, itu akan memberikan suatu output, akan memberikan suatu hasil, yaitu ketekunan. Pergumulan itu membawa umat Tuhan untuk bisa bertekun di dalam Tuhan. Ketekunan di sini yang dimaksud oleh Yakobus itu adalah kesabaran dan ketabahan. Jemaat terkasih, tentu kita tidak akan mengetahui seberapa dalam ketekunan seseorang jika dia tidak mengalami pergumulan. Nah, ketika seseorang menghadapi pergumulan, tentu kita akan mengetahui sedalam apa ketekunan seseorang. Kalau semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja senantiasa, tentu kita tidak akan mengetahui pribadi yang ada di dalam diri kita atau karakter yang ada di dalam diri kita ketika kita diperlakukan tidak adil atau ketika kita melihat begitu banyak atau begitu banyak macam permasalahan ataupun kesalahan. Jemaat yang terkasih, di sini Tuhan mau supaya umatnya memiliki karakter yang matang dan sempurna. Tuhan tidak menghendaki umatnya itu bersungut-sungut atau mengeluh ketika jatuh ke dalam berbagai macam pergumulan. Yang Tuhan mau ialah supaya umatnya ini dapat melihat bahwasanya ketika mereka bergumul itu merupakan satu kesempatan. Kesempatan apa? Yaitu kesempatan untuk
bertumbuh. Sekali lagi kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita melihat saksi-saksi iman yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Di antaranya adalah Habel, Henok, Nuh, dan lain-lain. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki berbagai macam pergumulan. Tapi ketika mereka menghadapi berbagai macam pergumulan itu, mereka justru menjadi pribadi yang bertekun di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kalau kita punya Allah yang selalu berjanji akan menyertai kita di saat pergumulan hidup itu datang melanda hidup kita. Libatkanlah Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan bahkan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Karena apa? Karena tentu kita akan memperoleh kemenangan dan kesabaran yang akan terus mengikuti kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan selalu bersama dengan kita melewati berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam situasi saat ini. Untuk itu, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertekun di dalam Tuhan saat menghadapi pandemi ini. Kiranya jemaat boleh tetap bersukacita, boleh tetap bersyukur, boleh tetap bersabar di tengah pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan menguatkan kami melalui kebenaran firman pagi ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau bertekun di dalam Tuhan saat pandemi ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berbagai persoalan mungkin yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan akan melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, dan menolong setiap kami. Inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.